Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, kisah perseteruan antara ulama dan penguasa senantiasa terjadi di sepanjang kehidupan dunia ini. Ada ulama yang lurus tetapi berseberangan dengan penguasa yang ingin melakukan sekehendak dirinya. Di antara ulama yang mengalami proses ini adalah Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Beliau adalah murid sahabat. Di antaranya beliau berguru kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Dan Sa'id bin Jubair ini terkenal seorang ulama yang sangat luar biasa dan interaksinya bersama dengan Al-Quran sangat-sangat dekat. Ya, perseteruan itu terjadi dengan seorang penguasa yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebetulnya Sa'id bin Jubair sempat mengasingkan diri, menyelamatkan diri, mengasingkan di persembunyian selama beberapa tahun dan tidak terendus oleh anak buahnya Hajjaj bin Yusuf. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya itu ketika melihat teman-temannya yang berdoa untuk meninggal dunia dalam kondisi syahid dan mereka sudah menemukan kesyahidan itu. Nah, sekarang beliau merindukan kondisi itu, maka dengan segala resiko beliau keluar dari tempat persembunyiannya. Tak hayal saudaraku sekalian, begitu keberadaannya diendus oleh Hajjaj bin Yusuf, maka beliau pun ditangkap dan dipenjara sampai akhirnya dijatuhi hukuman mati. Teror demi teror terus dilakukan agar merubah pendirian Sa'id bin Jubair ini. Nah, tetapi keteguhannya bersama dengan Al-Quran, ingin memuliakan Al-Quran begitu luar biasa sehingga beliau pun menghadapi segala resiko yang akan menimpa pada dirinya. Sampai puncaknya saudaraku sekalian, ketika beliau dihadapkan ke tiang gantungan, beliau dihadapkan ke arah barat, maka beliau kemudian membaca Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Saya menghadapkan wajahku ke arah ke zat yang menguasai alam semesta ini. Melihat Sa'id bin Jubair dengan begitu mudahnya, begitu mantapnya mengeluarkan ayat ini, maka muncul keinginan Hajjaj bin Yusuf untuk mengintimidasi dan untuk menghinakan dirinya. Maka dipalingkanlah wajah Sa'id bin Jubair ini dari arah kiblat menuju ke arah yang lainnya. Maka dengan tegar beliau pun mengucapkan satu ayat, Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, maka di sana engkau akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun engkau menghadap, maka kamu bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat orang yang diintimidasi ini tidak bergeming, maka kemudian dengan kesombongannya Hajjaj bin Yusuf menyuruh Al-Gujunya untuk menelunggupkan Sa'id bin Jubair ini. Maka dalam kondisi tertelungkup itu pun masih keluar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam kondisi menghadap ke bumi, maka beliau membaca ayat, dari bumi itu kalian diciptakan, ke bumi kalian akan dikembalikan, dan dari bumi pula kalian akan dibangkitkan. Subhanallah saudaraku sekalian, sampai akhirnya Al-Guju itu pun menghunus pedangnya dan menebas leher Sa'id bin Jubair. Saudaraku sekalian rahimakumullah, akhir yang sangat indah. Bagaimana kita lihat ayat demi ayat dengan mudahnya begitu keluar dari lidahnya, dari lisan Sa'id bin Jubair ini, padahal dalam kondisi yang sangat menegangkan.
dalam kondisi yang bagi sebagian orang tentunya akan menjadikan ciut nyalinya, akan menjadikan orang bergemetar tubuhnya. Tetapi kita melihat seorang Sa'id bin Jubair dengan keteguhannya, tidak terlihat sedikit pun rasa takutnya, dan dalam kondisi tegang seperti itu pun begitu mudah ayat demi ayat keluar menyesuaikan dengan kondisinya. Saudaraku sekalian, hikmah yang bisa kita ambil sesungguhnya interaksi bersama dengan Al-Quran itu akan mengantarkan kita kepada ihtidharul ayat, menghadirkan ayat sesuai dengan kondisi kita. Nah, kalau kondisinya membutuhkan sesuatu, maka dengan cepat ayat-ayat yang sesuai itu bisa dimunculkan. Ini akan mengantarkan kita pada menjadikan ayat-ayat Al-Quran menjadi solusi dalam kehidupan. Jadi kita butuh solusi apa? Muncullah ayat yang sesuai. Butuh solusi tentang apa? Muncullah ayat yang sesuai. Dan inilah yang diinginkan dengan interaksi bersama dengan Al-Quran sesungguhnya. Agar Al-Quran ini menjadi panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehidupan kita lurus dibimbing oleh ayat-ayat Al-Quran melalui kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kondisi seperti ini hanya bisa kita lakukan kalau kita semakin intensif berinteraksi bersama dengan Al-Quran. Hafalan akan mudah muncul dari lidah kita ketika kita sudah dalam kondisi lancar hafalannya. Dan kondisi lancar ini lagi-lagi saudaraku sekalian hanya bisa kita lalui ketika terjadi pengulangan yang sangat banyak dalam hafalan kita. Jadi hakikat orang hafal itu sesungguhnya adalah ketika terjadi pengulangan demi pengulangan yang sangat banyak, dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak, dan Al-Qur'an adalah zikir yang paling utama sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Zikir yang banyak ini yang harus kita latih dalam kehidupan kita. Mengulang ayat demi ayat, murojaah ayat demi ayat, entah dalam kondisi kita duduk, dalam kondisi kita berdiri, ataupun dalam kondisi kita berbaring. Dan ini saudaraku sekalian yang diinginkan oleh Allah dengan kalimat ulul albab. Manusia ulul albab yang dikatakan Allah di surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang zikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, ataupun dalam kondisi berbaring. Jadi kita menghafalkan Al-Quran itu untuk apa? Agar kita semakin banyak zikir, agar kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadikan gara-gara tidak cepat hafal, hanya gara-gara tidak cepat bisa melihat tanpa mushaf, bisa mengucapkan, bisa membaca tanpa mushaf, gara-gara itu tidak tercapai kemudian menjadikan kita berkeluh kesah, menjadikan kita kemudian patah semangat, apalagi sampai mundur dari cita-cita yang mulia ini. Ingat, cita-cita yang sesungguhnya, tujuan kita yang sesungguhnya, target yang sesungguhnya adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita syukuri saudaraku sekalian, semuanya proses itu akan terasa indah ketika tujuannya lurus. Semakin dekat, semakin terlihat dengan jelas tujuannya, terbayang keindahan demi keindahan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna sahibal Qur'an. Allahumma rizukna ladzata tilawatil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.